Pertanyaannya, dapatkah dunia bersepakat untuk mengakhiri polusi plastik? Jawabannya tidak gampang, tetapi para peneliti dari negara maju menunjukkan bahwa pelarangan dan insentif dapat membuat perbedaan. Alasan itulah diperlukan instrumen yang mengikat secara hukum internasional mengatur polusi plastik. Sayangnya, para negosiator dari 175 negara yang hadir di Busan, Korea Selatan, sampai pada hari terakhir belum mencapai kesepakatan global, dan kenyataannya harus ditunda. Masih ada perpecahan yang mendalam antara kelompok yang terdiri dari 95 negara dengan ambisi tinggi yang menyerukan agar plastik dihapuskan dan negara-negara penghasil minyak yang memperingatkan bahwa hal ini akan mempengaruhi pembangunan dunia. Sudah diduga sebelumnya apa yang akan terjadi dari sesi putaran terakhir. Para peneliti berharap perjanjian yang kuat akan muncul, tetapi ada kemungkinan besar bahwa kesepakatan apapun akan lemah atau tertunda. Namun, hingga kesepakatan global tercapai, banyak kota dan negara yang memperkenalkan kebijakan mereka sendiri. Beberapa negara melindungi diri mereka sendiri, terlepas dari apa yang terjadi dengan perjanjian tersebut. Sementara koalisi ilmuwan mendukung perjanjian yang akan mengurangi produksi plastik non-esensial, yang telah meroket ke tingkat yang tidak berkelanjutan. Namun, beberapa negara, terutama yang memproduksi petrokimia, menginginkan agar perjanjian tersebut berfokus pada pengelolaan limbah, termasuk langkah-langkah seperti daur ulang. Berdasarkan pengalaman dan informasi yang terkumpul di beberapa negara menunjukkan paling tidak ada 3 strategi yang benar-benar mengakhiri polusi plastik di negaranya, yaitu, pertama, melarang penggunaan plastik sekali pakai, kedua, membuat produsen membayar, ketiga, kurangi penggunaan mikroplastik. Melarang penggunaan plastik sekali pakai. Lebih dari 90 negara dan wilayah telah mengeluarkan larangan penuh, atau sebagian terhadap produk plastik sekali pakai seperti tas belanja. Larangan ini bisa sangat efektif. Sebuah analisis menunjukkan bahwa larangan di 5 negara bagian dan kota di Amerika Serikat secara bersama-sama mengurangi konsumsi kantong plastik sekali pakai sekitar 6 miliar kantong per tahun. Beberapa penelitian juga menunjukkan pengurangan besar dalam sampah plastik di saluran air. Sebuah survei sampah di Inggris menemukan bahwa jumlah kantong plastik yang ditemukan di pantai menurun hingga 80% setelah negara tersebut memberlakukan biaya wajib untuk kantong plastik sekali pakai, meskipun bentuk sampah lainnya meningkat. Namun, larangan yang dirancang atau ditegakkan dengan buruk kemungkinan besar tidak akan efektif. California, misalnya, mengizinkan toko-toko untuk beralih ke tas belanja yang lebih tebal dan dapat digunakan kembali, tetapi orang-orang masih membuangnya, yang menyebabkan tingkat pembuangan plastik yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Membuat produsen membayar. Banyak negara dan negara bagian di Amerika Serikat mewajibkan perusahaan yang memproduksi kemasan plastik untuk membayar agar kemasan plastik tersebut didaur ulang, yang dapat meningkatkan tingkat daur ulang. Di Spanyol, misalnya, pemerintah memperkenalkan kebijakan tanggung jawab produsen yang diperluas, dan daur ulang kertas dan plastik meningkat dari 5% hingga 81%. Kebijakan semacam itu juga dimaksudkan untuk memberi insentif kepada perusahaan untuk mendesain ulang kemasan mereka, tetapi karena sebagian besar biaya didasarkan pada berat, kebijakan tersebut terutama memengaruhi jumlah kemasan yang digunakan daripada komposisinya. Menurut Richard Thompson, seorang ilmuwan kelautan di Universitas Plymouth, Inggris, salah satu pemimpin koalisi ilmuwan, ide yang bagus adalah memiliki kebijakan yang memberi penghargaan atau mandat untuk memasukkan konten daur ulang ke dalam produk. Di Inggris, misalnya, produsen plastik membayar pajak sebesar 217,85 pound sterling, atau sekitar 3,5 juta rupiah, per ton plastik, tetapi hanya untuk kemasan dengan kandungan daur ulang kurang dari 30%. Insentif semacam itu akan menarik permintaan dengan cara yang benar. Seperti halnya semua kebijakan, ada yang baik dan ada yang buruk. Kebijakan yang akhirnya meningkatkan penggunaan pusat daur ulang di Kepulauan Pasifik yang tidak memiliki standar keselamatan yang tinggi bagi para pekerjanya. Kurangi penggunaan mikroplastik. Salah satu bentuk polusi plastik yang paling merusak adalah mikroplastik. Potongan-potongan kecil yang, misalnya, terkikis dari ban mobil, tercuci dari tekstil, atau dilepaskan dari produk seperti kosmetik. Mikroplastik diperkirakan mencapai 15 hingga 31% dari sekitar 9,5 juta ton plastik yang dibuang ke lautan setiap tahunnya. Lebih dari selusin negara telah melarang penggunaan microbeads atau partikel dalam kosmetik yang telah memberikan tekanan signifikan pada perusahaan-perusahaan untuk berhenti menggunakannya.
Prancis telah menjadi negara pertama yang mewajibkan mesin cuci baru untuk memiliki filter serat mikro, sebuah kebijakan yang akan mulai berlaku pada bulan Januari tahun depan. Kelompok Thomson menguji 6 filter semacam itu dan menemukan bahwa beberapa di antaranya cukup efektif. Salah satunya mengurangi jumlah kandungan serat mikro dalam air limbah lebih dari 75%. Filter bukanlah obat mujarab untuk mikroplastik dalam pakaian, karena sekitar setengah dari serat pakaian luruh selama pemakaian. Pergeseran dalam cara pembuatan tekstil akan lebih efektif, tetapi hal ini telah terbukti menjadi tugas yang sulit untuk ditangani oleh legislasi nasional. Ini adalah contoh klasik mengapa kita membutuhkan perjanjian internasional, kata Thomson. I thank you.